Naam. Seperti contoh-contoh ini ya, ini tadi kita sudah katakan dia sebagai apa? Sebagai mufrad. Ini kata kerja mufrad juga ya. Talibun ini adalah seorang siswa. Dhahaba dia ya. Ini ada failnya di mana? Failnya itu huwa. Kembalinya ke siapa? Kembali ke talib. Nah, sekarang ini tulab ini banyak ya para pelajar ya, para mahasiswa atau para siswa. Pelajar ya. Nah, sekarang dhahabu ini hum, waw ini namanya waw jamaah. Dia sama dengan apa? Hum, mereka ya. Hum, kembalinya kepada siapa? Kepada tulab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kita sudah masuk pada masih di bab yang ke-13. Namun sudah pada tamarin yang ketiga. Nah, kemarin ini kita sudah bahas tamarin yang kedua, sekarang kita masuk ke tamarin yang ketiga. Nah, masalah yang ketiga ini lebih menarik lagi. Nah, di sini kita lihat adifil asma al-atiyata marratan ila ismi zahirin wa ukhra ila dhamiri kama huwa muwaddahu fil misal. Nah, poin yang ketiga ini kita diminta untuk mengubah isim-isim berikut ini. Yang pertama itu ke dalam isim dhahir, yaitu isim dhahir, dan yang lainnya itu yang keduanya yaitu ke dalam bentuk isim dhamir sebagaimana bentuk yang telah diberikan. Nah, di sini misalu. Nah, ya, ini yang seperti yang telah diberikan di sini ya. Jadi ini yang kita akan ikut. Taib. Nah, jadi di sini kita diminta untuk memberikan mengganti ya isim dhamir atau isim dhahir ke dalam bentuk dhamir. Nah, ini poin yang keempat ya, atau poin yang ketiga. Contohnya ini sudah, misal abna'u, ini anak-anak kecil ya, jamaknya. Kemudian abna'u Muhammadin, anak-anaknya Muhammad. Nah, Muhammadin. Nah, sekarang yang ini yang kedua, yang pertama ya, yang keduanya ini ya, kita disuruh ubah menjadi apa? Menjadi isim. Ini yang Muhammad ini diubah menjadi kata huruf dhamir saja, menjadi dhamir hu, yang kembalinya ke siapa? Ke Muhammad. Nah, jadi lihat abna'uhu, hu-nya ini kembalinya ke siapa? Ke Muhammad. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Asma'un. Asma ini artinya apa? Nama-nama. Naam. Jadi kalau kita gabungkan jadi apa? Ini kita gabungkan yang pertama tadi kita gabungkan ya. Jadi apa? Tetap asma'u apa? Asma'ut tullabi ya. Sekarang asma'ut tulabi menjadi apa di sini? Karena ini ada dhamir sudah ditentukan ya, dhamir hum. Maka kita tinggal tambah saja asma'uhum menjadi apa? Asma'uhum. Nah, tulisannya seperti begitu ya. Menjadi asma'uhum. Namanya mereka, nama-namanya mereka ya. Kemudian zumala, zamil ya, teman, ini zumala, teman-teman.
Nah, kalau seperti zumala'u berarti kita tinggal masukkan saja di sini, tetap sama ya. Zumala kita tulis lagi apa? Zumala'u Hamidin, teman-temannya Hamid. Ya, terjemahannya teman-temannya Hamid. Zumala ini teman-temannya. Teman-teman. Ini sudah berlalu ya. Ini asma, ini nama-nama ya. Abna ini anak-anak ya. Baik, anak-anak. Nah, jadi di sini kita tinggal ganti dengan domir kaf menjadi apa? Zumala'uhu. Ini sama dengan apa? Ya, ya. Menjadi kita gantikan dengan zumala'uhu ya, zumala'uka. Kalau kita tulis dengan kata apa? Zumala'uk menjadi zumala'uka ya. Naam, bisa kita tulis seperti itu, zumala'uka. Teman-temannya engkau. Nah, ini kalau mutakalim, teman berbicara. Nah, bisa juga kita tulis menjadi apa? Kita tulis dengan zumala'uhu. Nah, kita tulis seperti ini. Ini yang lebih pas. Kenapa? Karena domirhu ini dia kembalinya ke siapa? Ke Hamid. Kembalinya ke Hamid. Kalau gunakan kaf, kecuali Hamidnya kita berbicara langsung. Ya, sementara dia menjadi di sini menjadi goib seperti contoh di atas ini. Ini adalah goib. Dia kembalinya kepada siapa? Kembalinya ke Muhammad. Naam. Dan ini hum juga kembalinya kepada tulab. Maka di sini pasti dia tidak pas kalau menggunakan domir kaf ini mutakalim, teman bicara, karena dia sifatnya goib. Ikuti yang dua contoh di atas. Maka yang lebih pas contohnya adalah zumala'uhu, teman-temannya. Siapa? Nya itu kembalinya, hunya ini kembalinya ke Hamid. Jadi teman-temannya Hamid. Sama dengan contoh di atas ya. Contoh di atas. Taib. Kemudian asdiqa'u. Asdiqa ini artinya apa? Teman, sahabat juga ya. Sama juga ya. Teman-teman. Tapi lebih dekat kalau asdiqa. Naam. Sadiq. Sahabat. Taib. Jadi tinggal tambahkan saja. Jadi asdiqa'u sama ya. Menjadi apa? Asdiqa'u mudarrisi. Nah, kembalinya ke mudarris ini karena dia mufrad, berarti domirnya hu. Kalau yang di sini tulab karena dia jamak, maka domirnya menjadi hum. Nah, menjadi asdiqa'uhu sama ya. Asdiqa'uhu ya, seperti itu. Nah, ada kita taruh di sini lagi ha ya, asdiqa'uhu. Nah, ya gitu, itu saja terus. Nah, sebenarnya saya cuma taruh saja hu di situ, tidak perlu dicoret, tapi sama saja ya. Nah, jadi apa? Sahabat-sahabatnya ya, seperti itu ya, mudah saja ya. Cuma dilihat saja, yang penting itu kita lihat apanya? Domirnya saja di sini. Ini domirnya. Tapi ingat ini saya lebih benar kita gunakan ini ya. Kita ganti dengan ha. Kalau kita gunakan kaf ini berarti kita berbicara langsung. Sementara contoh yang di atas ini 1, 2 dia menunjukkan goib. Goib ya. Dia menunjukkan goib. Maka kita harus mengikuti contoh yang di atas. Tab yang berikut di sini yang keempat. Contoh yang keempat. Iqra misalnya thumma hawwilil jumal al-atiyah mislahu. Baik. Kita di sini suruh membaca contoh ini. Kita disuruh membaca contoh ini, kemudian ubah jumlah. Kemudian kita disuruh mengubah jumlah berikut ini ya, ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk kata kerja jamak ya. Mengubahnya dalam bentuk jamak. Ini kan mufrad. Ini jamak, iya kan? Kalau jamak sudah berlalu ya. Ini kata kerjanya untuk kata kerja mufrad. Ini kata kerja untuk kata kerja jamak ya, dengan tanda apa? Waw jamaah. Ini kembalinya kepada ini, dia sama dengan hum ya. Humnya kembali ke siapa? Kembali ke tulab. Naam. Oke? Taib, lanjut.
Naam. Seperti contoh-contoh ini ya, ini tadi kita sudah katakan dia sebagai apa? Sebagai mufrad. Ini kata kerja mufrad juga ya. Talibun ini artinya seorang siswa. Dhahaba dia ya. Ini ada failnya di mana? Failnya itu huwa. Kembalinya ke siapa? Kembali ke talib. Naam. Sekarang ini tulab ini banyak ya para pelajar ya, para mahasiswa atau para siswa. Pelajar ya. Nah, sekarang dhahabu ini hum, waw ini namanya waw jamaah. Dia sama dengan apa? Hum, mereka ya. Hum, kembalinya kepada siapa? Kepada tulab. Nah, mereka. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita kan diminta untuk mengubah ya. Nah, ini kata tulab yang pertama, poin yang pertama. Talibu. Naam, at-talibu jalasa fil fasli. Naam. Siswa, seorang pelajar duduk di kelas. Nah, kita akan ubah menjadi apa? Menjadi jamak, menjadi sama contohnya di atas. At-tulab mada? Jalasu. Naam. Jalasu apa fil fasl. Naam. Kita ubah jadi seperti itu ya. Contoh seperti di atas. Tinggal tambahkan waw saja. Waw jamaah. Nah, sekarang al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Guru keluar dari sekolah. Nah, kita tulis saja al-mudarrisu apa? Kharaju minal madrasati. Nah, tinggal kita buat saja seperti itu. Nah, ini ya syahidnya ya. Nah, dengan ini dia jadi apa? Jadi jamak. Oh, afan ya. Ya, saya lupa tadi kalau itu harus dia jamak ya. Afan ini harus jamak ya. Nah, kita buat jamak. Mudarris jadi mudarrisuna. Naam. Mudarrisuna, tinggal tambahan apa? Jamak mudzakkar salim. Ini jamak mudzakkar salim ya, tidak ada jamak taksirnya. Mudarrisu ini dia tidak ada jamak taksirnya. Dia hanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu tambahan apa? Tambahan waw dan nun di akhirnya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir yang ketiga itu at-tajiru dhahaba ila suqi. Pedagang telah pergi ke pasar. Nah, sekarang kita ubah lagi ini tajir menjadi apa? Menjadi jamak. Jadi tujarun. Jadi at-tujarun. Apanya saya hapus dulu. Jadi kita lihat ya, kita ubah di sini ya, kita ubah tajiru kita menjadi at-tujaru. Nam ya. At-tujaru apa? Dhahabu. Naam. Dhahabu mada? Ya, dhahabu ila suki. Naam. Jadi para pedagang itu pergi ke pasar. Nah, kita jadikan para ya, karena ini jamak ya, jadi para. Jadi kalau tajir itu seorang pedagang, kalau tujar itu para pedagang. Taib, semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjut lagi. Taib, yang berikut yang kelima. Kita lihat ya. Iqra waktu. Nah, kita lagi di sini disuruh untuk membaca dan menulis ya, fungsinya untuk membaca agar terbiasa di dalam lisan kita mengucapkan bahasa Arab. Kemudian menulis fungsinya juga untuk bisa memudahkan kita atau bisa terbiasa menulis bahasa Arab. Nah, iqra di sini artinya kita akan membaca kosakata atau kalimat yang sudah tidak memiliki harakat kecuali sedikit. Nah, jadi sudah mulai bisa bahasa Arab ya, baca kitab gundul. Nah, yang pertama adalah at-tullabu, ingat ya harakatnya, at-tullabu fil fasli. Para siswa di dalam kelas. Nah, yang kedua
Man haula'il auladu. Nah, harakatnya begitu ya. Haula'i. Siapa para aulad itu, anak-anak itu. Naam. Ahum ini artinya apakah ya? Hum ini mereka, kembali ke aulad. Apakah mereka itu abna'uku? Apakah mereka itu anak-anakmu? Ini engkau ya. Dhamir kaf ini engkau. Engkau. Naam. Abna' ini jama ya dari ibnu. Abna'u, anak-anakmu. Jawabannya la. Hum abna'u akhi. Bukan ya. Mereka itu anak-anaknya saudaraku. Naam, abna akhi, akhinya saudaraku ya. Baik. Yang ketiga, man haulaun nasu. Siapa sekumpulan manusia itu? Naam. Jawabannya hum hujajun min Turkiya. Mereka itu penziarah, para penziarah, ini hujajun penziarah ya. Dari mana? Dari Turki. Naam. Yang keempat, aina tujarun, di mana para pedagang, tujaru. Dhahabu, nah ini sudah jelaskan tadi ya, dhahabu, mereka ya, ini kembalinya ke mereka, ke hum ya, hum, waw jamaah namanya. Dhahabu ila suki, mereka telah pergi ke pasar. Nah, yang kelima, man haula'ir rijal, siapa sekelompok para pemuda itu? Jawabannya hum duyufun. Mereka itu tamu. Duyuf artinya tamu ya, jamaknya dari duyufun. Baik. Yang keenam, al-falahuna fil hukuli wa abna'uhum fil madrasati. Naam. Al-falahu ini para petani berada di sawah. Hukul itu sawah. Wa abna'uhum fil madrasati, dan anak-anaknya mereka, humnya ini kembali ke siapa? Ke para falah, ke falah ya, dan anak-anaknya mereka di mana? Di sekolah, madrasah. Nah, yang ke-7 mudah ya. Aina tullabul jududu, di mana para siswa baru? Ya, di mana para siswa yang baru itu? Ba'duhum, ba'du artinya sebagian, ini sebagian. Sebagian. Hum itu mereka ya. Mereka, sebagian mereka fi fi itu di dalam ya. Di dalam fasl, di dalam kelas. Wa dan ba'du sebagian, hum sebagian mereka, inda mudir. Inda ini di dekat atau ya di sisi, kita sudah terjemahkan ya, di dekat atau di sisi. Mudir itu artinya kepala sekolah. Nah, yang ke-8, a'mami tujarun kubarun. Nah, pamanku adalah pedagang yang besar. Sudah lewat ya pelajarannya. Nah, yang ke-9, haulai ikhwati, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Nah, Masya Allah ya, mudah saja ya bahasa Arab ya. Karena ini pelajaran sudah berlalu, tapi yang asik di sini adalah kita membaca hal yang memang tidak ada harakatnya lagi. Sudah mulai bisa membaca, alhamdulillah ya. Ini adalah perlahan-lahan kita bisa baca kitab Gondol. Ikuti terus pelajaran Durusul Lughatul Arabiyah. Semoga Allah memudahkan antum semua. Baik, lanjut. Nah, yang ke-10 yaitu lihat, aina abna'uka ya Ali, di mana anak-anakmu? Ka ini kembali ke engkau ya, engkau. Anak-anakmu wahai Ali. Hum fi dukani, mereka di toko. Mereka di dalam toko ya, dukan mereka. Hum itu kembali ke abna. Naam, mereka itu di dalam toko, dukan ya, toko ya. Nah, sekarang yang ke-11. At-tullabu kibaru fi mal'abi wa tullabu sigar fi fasl. Nah, tulab para penuntut ilmu yang besar, kubar itu besar,
fil mal'ab. Mal'ab ini di lapangan ya. Lapangan, mungkin main bola atau apa olahraga ya. Fil mal'ab. Wat tullabu sigaru. Naam. Dan siswa-siswa yang kecil di dalam kelas ya, mereka belajar mungkin ya. Baik. Jadi itu cara-cara bacanya ya. Yang ke-12, haula'il fityatu ikhwatun. Nah, mereka itu, para pemuda itu ikhwatun. Nah, apa? Fityatu. Nah, para pemuda-pemuda, nah, para pemudi. Nah, abuhum imamu hadal masjid. Bapak mereka, orang tua mereka adalah imam di masjid ini. Imam hadal masjid, di masjid ini. Naam. Baik. Sekarang yang ke apa? Yang ke-14 atau yang ke-13. Haula'i rijalul fallahun min qaryati. Haula'i, mereka itu para pemuda. Nah, fallahu min qaryati. Para fallah, apa fallah ini? Fallahun, para petani ya, mereka itu laki-laki petani di mana? Qaryati, di negeri, di kampungnya. Jadi mereka pekerja di kebun ya. Ya kerja saja di kebun, yang penting halal, dan itu lebih bagus, tidak berada di bawah tekanan orang. Ya, kita pergi ke kebun atau tidak ya itu terserah dari kita, tapi kalau berada di ujung telunjuknya orang ya kita ditarik-tarik ya. Taib. Yang penting halal saja semuanya. Taib. Lanjut. Nah, kemudian yang ke-14. Yang ke-14 ini aina tullabul jududu. Nah, di mana tulab, para penuntut ilmu atau para pelajar yang baru. Akharaju, ini apakah? Akharaju ini waw ya, ini kembalinya waw jamak hum ya, kembalinya ke tulabul jududun. Naam. Apakah mereka telah keluar? Kharaja artinya keluar. Ini kharaja artinya keluar ya. Keluar. Naam. Naam. Kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Mereka, ini artinya kan dari mereka dulu ya. Ini mereka, kembalinya ke hum ya. Artinya makanya mereka. Mereka telah keluar dan mereka pergi ke maktabah, ke perpustakaannya. Nah, seperti itu ya. Atau bisa kita terjemahkan saja mereka keluar ke perpustakaan, atau bisa kita terjemahkan sini mereka keluar dan pergi. Terus pakai terjemahan mereka di sini juga bisa ya. Satu saja kata mereka. Mereka keluar dan pergi ke maktabah. Nah, bisa seperti itu ya. Baik. Ahaula'il at-tubba'u muslimun. Naam. Ya. Apakah mereka itu dokter muslim? Jawabannya na'am, hum muslimun. Na'am, mereka itu muslim. Na'am. Sekarang yang ke-16. Li abna'u sigarun wa ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Nah, li abna'u sigar, saya memiliki anak-anak yang kecil. Ba'du, sebagian, hum, mereka, fi, di dalam atau sekolah di madrasah ibtidaiyah, dan yang sebagian merekanya juga di madrasah sekolah mutawasitoh. Ini mutawasitoh SMP ya, mutawasitoh pertengahan dia, artinya pertengahan, mutawasit pertengahan, berarti SMP.
Nah, kita disuruh yang keenam ya. Uktub jam'al kalimatil atiyah. Nah, kita disuruh untuk menulis jamak dari apa? Dari kalimat-kalimat atau soal yang telah diberikan ini ya. Kalimat-kalimat yang telah disediakan. Nah, kita cuma disuruh tulis jamaknya saja. Jadi, kita tulis ya, kabir. Jamaknya kabir apa? Apa jamaknya? Kibarun. Kibar ya. Nah, jamaknya adalah kibarun. Muslimun jamaknya apa? Muslimunah. Naam ya. Rajulun jamaknya adalah rijalun. Rijalun. Naam. Ibnu jawabannya abna'u. Jamaknya abna'u. Naam. Kemudian dhaifun jamaknya adalah duyufun. Naam, duyufun ya. Fata jamaknya fityatun ya. Naam. Hajun jamaknya hujujun. Jamaknya apa? Hujjajun. Naam. Jamaknya adalah hujjajun. Akhun jamaknya ikhwatun. Jamaknya adalah ikhwatun atau ikhwatun. Ada dua ya, bisa juga ikhwatun ya. Naam. Jamaknya juga bisa ikhwanun, ikhwatun. Naam, ikhwanun. Naam. Bisa juga jamaknya adalah ikhwanun. Nah, bisa jamaknya ikhwanun. Ada dua, ikhwatun atau ikhwanun. Sekarang shagirun jamaknya adalah sigorun. Nah, jamaknya sigorun. Tawilun jamaknya apa? Tiwalun. Nah, jamaknya adalah tiwalun. Sekarang goniyun jamaknya adalah agniya'u. Nah, agniya'u. Nah, jamaknya agniya'u. Fakirun jamaknya fuqara. Fuqara'u. Nah, yang ini adalah kabir artinya besar ya. Ini artinya besar. Besar. Kemudian muslim adalah muslimun. Rajulun itu laki-laki ya, laki-laki. Ibnu ini artinya anak. Nah, dhaifun artinya tamu. Tamu ya. Fata ini pemuda ya. Pemuda. Nah, hajun sudah berlalu ya. Ini penziarah. Nah, hajun artinya penziarah. Akhun artinya saudara, laki-laki. Shagir artinya kecil. Tawil artinya panjang atau tinggi. Ghaniyun artinya kaya. Fakir artinya miskin. Nah, itu ya. Semoga bermanfaat ya. Taib, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut di kalimatul jadid. Ini kata-kata yang baru ya, kalimat-kalimat yang baru. Taib. Yang pertama adalah al-haqlu. Al-haqlu ini dia sawah. Sawah atau ladang. Nah, jamaknya hukulu. Jamaknya hukulu ini ladang-ladang ya. An-nas manusia. Ini manusia ya. Al-qaryah ini artinya kampung. Kampung. Kampung ya. Dhaifu artinya tamu. Syekhun artinya orang yang dituakan, orang tua. Orang tua. Mat'am ini tempat makan ya. Tempat makan. Madrasatul Ibtidaiyah ini SD, tingkatan SD ya, tingkatan SD. Itu pertemuan kali ini ya. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Kita masuk di bagian B. Itu baru bagian A. Di bab yang ke-13 ini kita akan masuk di bagian B untuk pertemuan berikutnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga antum semuanya dimudahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Dan teman-teman semua yang baru bergabung untuk ikuti Lampai Channel, untuk di situ dijelaskan tentang bahasa Arab agar kita menjadi orang-orang yang paham tentang bahasa Arab.
Sedikit demi sedikit insya Allah tak disangka akan menjadi banyak, dan artinya kita akan paham. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan nanti ditulis saja, dikritik dengan kritikan yang bagus, karena sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya seseorang pasti akan lalai juga. Itulah namanya manusia. Manusia adalah serba lemah dan serba kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.